Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian ya. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi yaitu rantai makanan. Nah, anak-anak, apa tujuan belajar kita hari ini? Tujuan belajar kita hari ini yang pertama yaitu 1. Melalui tayangan media pembelajaran interaktif, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui media diorama ekosistem, peserta didik dapat menunjukkan posisi peran rantai makanan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat papan rantai makanan pada suatu ekosistem tertentu dengan tepat. Sebelum itu, Ibu Guru ingin bertanya nih. Siap ya anak-anak? Tapi jangan ada yang tegang ya. Pertanyaannya adalah, apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Oke, mari kita cari tahu penjelasannya ya anak-anak hebat. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Pada rantai makanan terdapat 3 komponen. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai. Komponen yang pertama pada rantai makanan yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan dibantu oleh cahaya matahari. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Contoh dari konsumen adalah ayam, katak, tikus, ular, singa, harimau, gajah, dan burung elang. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan makhluk hidup yang memakan produsen. Dalam sebuah rantai makanan, biasanya yang berperan menjadi konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora. Contohnya yaitu kelinci, rusa, kambing, dan sapi. Selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 biasanya adalah hewan karnivora. Selanjutnya, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 atau biasa disebut dengan konsumen puncak. Contohnya yaitu elang, harimau, dan juga singa. Selanjutnya yaitu klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Contohnya yaitu singa, serigala, burung elang. Yang kedua ada herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu gajah, kuda,
sapi, kambing, rusa. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Contohnya yaitu ayam dan bebek. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah terdapat tanaman padi. Tanaman padi di sini sebagai produsen. Tanaman padi dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular. Ular di sini sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen 3. Burung elang mati akan diuraikan oleh jamur. Jamur adalah sebagai pengurai. Nah, selanjutnya yaitu contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Di laut ada fitoplankton. Fitoplankton di sini sebagai produsen. Fitoplankton dimakan oleh udang. Udang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, udang dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ikan tuna dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu di sini sebagai konsumen tingkat 3. Hiu yang mati akan diuraikan oleh bakteri. Bakteri di sini adalah sebagai pengurai. Nah, itulah tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kita semua anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa anak-anak hebat.